Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Sosial akan menyampaikan review pembelajaran kami selama 2 minggu. Kami beranggotakan Saya Luhut, saya Wisnu. saya Salsa, saya Zahri, dan saya Salma. Nah, tahukah teman-teman, psikologi sosial diambil dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental yang melatar belakanginya. Sementara sosial diambil dari KBBI merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Jika kita ambil dari dua kata tersebut dan menggabungkannya, maka dapat kita simpulkan bahwa psikologi sosial adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi oleh tingkah laku dan latar belakangnya. Psikologi ditetapkan menjadi sebuah ilmu pada tahun 1879 karena terdapat syarat-syarat atau unsur-unsur sebuah ilmu itu sendiri. Yang pertama itu terdapat namanya S. S itu Systematic Categorization Components. Yang kedua itu U, Universal. Mengapa dikatakan universal? Karena sebuah pengetahuan itu ditetapkan menjadi sebuah ilmu apabila berlaku pada semua manusia atau adanya contoh dari universal yaitu 6 emosi manusia, yaitu jijik, senang, sedih, dan yang lainnya. M itu methods, sebuah pengetahuan dapat diperoleh dengan cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati, dan dikontrol. Terdapat dua metode. Metode yang pertama itu metode eksperimental. Metode eksperimental adalah metode yang di dalamnya terdapat rekayasa fisik terhadap subjek. Dan metode yang kedua itu non-eksperimental. Metode non-eksperimental itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu studi kasus, kedua observasi, ketiga survei, keempat itu subjek KKN. Yang terakhir itu objek. Sebuah pengetahuan dapat dikatakan menjadi sebuah ilmu apabila terdapat fokus kaji. Objek terbagi menjadi dua, yaitu material itu pokok persoalan dan formil itu batasan. Dachter, seorang tokoh psikolog, menyatakan bahwa ada 4 cara, tips-tips untuk bisa mempelajari psikologi secara maksimal. Jadi tips-tips tersebut disingkat menjadi 4 huruf, yaitu OEB. Yang pertama adalah daya observasi. Mengapa daya observasi ini menjadi penting? Karena ability to observe ini adalah cara kita untuk mengkoleksi informasi-informasi dari perilaku-perilaku manusia serta juga proses-proses mental yang melatar belakanginya. Dan hal ini juga menjadi penting untuk kita menjadi aware of our surroundings atau sadar terhadap orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah yaitu empathy. Jadi empathy sendiri ini terbagi menjadi 2 level. Yang pertama adalah level kognitif dan afektif, di mana kita mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan dan juga kita menempatkan diri kita di dalam posisi atau sepatu orang lain. Lalu ada level yang kedua, yaitu level perilaku, di mana kita tidak melakukan apa yang kita tidak suka apabila orang lain melakukan kepada kita. Nah, lalu selanjutnya ada B, yaitu berdialog. Berdialog ini menjadi penting buat kita untuk terus mendiskusikan bersama orang lain dan juga berbagi pemahaman dengan orang yang lainnya juga. Nah, dengan melakukan ini, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih kaya, dalam, dan juga luas. Lalu yang terakhir ada introspeksi. Mengapa introspeksi ini menjadi penting untuk mempelajari psikologi secara maksimal? Karena dengan kita terus merefleksikan dan juga mengintrospeksikan pemahaman kita, kita bisa semakin terus memperkaya dan juga menyempurnakan pandangan kita. Pelajar memiliki konteks membangun manusia dengan visi berkontribusi dalam proses membangun bangsa. Kuliah menjadi salah satu upaya untuk mencapai visi pelajar tersebut, di mana dengan proses perkuliahan seorang pelajar dapat memiliki konstruksi pemikiran yang baik, di mana kerangka pikiran tersebut dapat menjadi pijakan untuk melangkah maju ke depan. Oke, baik. Setidaknya ada 3 mindset penting yang harus dimiliki oleh manusia, terutama kita, mahasiswa. Mindset yang pertama adalah future practice atau kebiasaan untuk memiliki orientasi berpikir di masa depan dan mempunyai tujuan di masa depan. Seperti contohnya pada zaman dahulu, kebanyakan orang itu berpikiran bahwa kendaraan itu haruslah berasal dari sebuah hewan dan hanya segelintir saja yang mempunyai inovasi untuk membuat kendaraan dari sebuah teknologi atau menciptakan teknologi dalam berkendara. Nah, itu adalah salah satu contoh dari future practice. Yang kedua adalah growth mindset atau mempunyai keyakinan
kemungkinan bahwa otak kita itu bisa berkembang kapasitasnya. Perlu teman-teman ketahui semua bahwa otak kita itu bersifat neuroplasticity atau elastis gitu ya. Nah, betul otak kita itu terbatas, tetapi membatasi diri itu adalah sebuah hal yang berbeda. Jadi, kita tidak boleh lagi mengungkung diri kita dalam sebuah pemahaman bahwa kita tidak bisa. Ini bukan saya, ini bukan passion saya, dan saya tidak mau. Padahal, kita itu bisa berkembang apabila kita menanam kepercayaan kepada diri kita bahwa kita bisa kalau kita terus berlatih dan terus belajar. Itu adalah satu contoh dari growth mindset. Dan yang ketiga adalah active learning atau self-directed learning, yaitu pemahaman bahwa kita sebagai manusia atau sebagai mahasiswa pada khususnya haruslah bertanggung jawab secara penuh dalam proses pembelajaran dan pemahaman kita. Kita tidak boleh lagi menunggu orang lain untuk menyuapi diri kita, tetapi kita harus mempunyai kemampuan untuk mendrive diri kita belajar dari sumber manapun. Nah, kira-kira itulah 3 mindset penting yang harus dimiliki oleh kita. Terima kasih. Oke, baik. Sekian review dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.